Akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan masalah flexing digital. Flexing di mana seorang konten kreator menghadirkan informasi seberapa besar dia dapat sesuatu dari digital marketingnya, dari konten kreatornya, dari berbagai hal layanan digital dan juga produk digital yang dilakukannya. Lalu apakah benar flexing ini dilarang atau justru boleh? Yuk kita kupas bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-teman semua di hari ini. Kita akan coba membahas flexing. Flexing ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai pamer. Nah, menurut saya pada prinsipnya pamer itu adalah tidak boleh. Karena apa? Karena ada dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya. Yang pertama adalah ketika kita pamer sesuatu tentu akan menyebabkan kita menjadi lebih sombong, lebih tinggi daripada orang lain, dan juga lebih merasa sukses. Akhirnya itu akan membuat kita terlena. Nah, tetapi untuk orang lain, flexing atau pamer ini akan menyebabkan rasa iri dengki, kemudian bisa juga sampai berujung kepada tindakan kriminal. Tidak sedikit orang yang pamer kemudian emasnya hilang. Ada orang yang pamer motor baru, motornya hilang. Ada orang yang pamer mobil baru, mobilnya hilang. Banyak hal yang lebih banyak negatifnya kalau menurut saya ketika flexing, ketika pamer. Tetapi lagi-lagi pamer harus disesuaikan dengan niat masing-masing. Untuk apa? Apakah benar-benar untuk rasa kepuasan atau benar-benar hanya untuk memotivasi orang? Maka pertanyaannya tadi di awal saya bilang, apakah flexing boleh atau tidak? Dan bagaimana pada ranah digital? Baru ini di Threads, di YouTube, di landing page banyak yang menghadirkan seberapa besar dia mendapatkan uang ketika dia berjualan produk digital. Tidak sedikit yang menghadirkan jutaan rupiah dalam sebulan, bahkan ada yang sampai 2 digit, katanya begitu, bahkan sampai 3 digit. Mereka pamerkan, kemudian ujung-ujungnya adalah menjual sebuah course bahwa saya mendapatkan uang segini dengan cara yang sangat mudah ketika teman-teman gabung ke dalam kelasnya. Apakah salah? Tidak sepenuhnya salah. Ini adalah bagian dari marketing. Ini adalah bagian dari bagaimana kelas itu bisa terjual. Tetapi menurut saya yang salah adalah ketika apa yang ditampilkannya tidak relevan dan bukan miliknya. Itu yang menjadi pokoknya kalau menurut saya. Misal saya menjual sebuah kelas bagaimana menjual produk digital. Saya bilang bahwa dalam satu hari saya bisa menjual 100 juta rupiah. Tetapi nyatanya saya tidak. Saya comot dari orang atau kita inspect elemen, kemudian kita capture, kemudian atau kita ngambil dari video orang dan menampilkan bahwa dalam satu hari saya 100 juta rupiah. Kemudian saya sampaikan itu untuk promosi saya, dan itu yang menurut saya tidak boleh. Bahkan kalau dalam Islam itu menurut saya adalah sebuah dosa. Ya, tapi lagi-lagi itu urusan Allah. Nah, tetapi yang jadi concern saya adalah boleh teman-teman flexing menghadirkan apa yang teman-teman buat, apa yang teman-teman capai, tetapi itu benar-benar hasil dari teman-teman. Nah, yang ramai di Threads, yang ramai di Twitter, yang ramai di komentar-komentar YouTube adalah ketika dia menghadirkan capture, dia menghadirkan screenshot
yang menandakan bahwa dia sudah mencapai puluhan juta, ratusan juta dalam waktu tertentu setelah menjual produk digital. Ditambah lagi, banyak yang menyampaikan bahwa ketika dia menghadirkan capture itu disertai dengan iming-iming bahwa dengan waktu tertentu dia bisa menghadirkan penghasilan itu. Akhirnya orang berlomba-lomba masuk ke kelas itu. Akhirnya orang berlomba-lomba bertanya, berkonsultasi. Nah, ternyata setelah masuk ke dalamnya, seperti kita tahu bahwa setiap orang ingin kaya. Apalagi teman-teman kalau search di internet atau di Google, di YouTube, kaya dari internet, mendapatkan uang dari internet, penghasilan dari internet itu banyak sekali. Keywordnya itu everlasting, keywordnya itu evergreen, selalu dicari oleh orang. Maka ketika ada iming-iming mendapatkan sekian rupiah dalam waktu yang singkat, mereka masuk ke dalamnya. Ternyata ketika masuk ke dalamnya tidak sesuai dengan ekspektasi dan lebih banyak flexingnya daripada apa yang dia dapat di dalamnya. Dan ternyata ketika kita masuk ke dalamnya itu tidak segampang yang dibayangkan oleh teman-teman semua untuk mendapatkan hanya sekedar 100.000, hanya sekedar 200.000, hanya sekedar 300.000. Menurut saya inilah yang tidak boleh flexing. Pertama, flexing pamer punya orang. Ya, boleh saya punya guru terhadap guru misalkan ya, saya belajar dari A bahwa si A ini telah mencapai titik tertentu dengan waktu tertentu. Saya belum. Kemudian saya menghadirkan katanya si A, boleh seperti itu. Flexing juga, flexing punya orang. Tapi kalau menurut saya, pengalaman teman-teman pribadi sebelum membuat kelas itu akan lebih bagus disampaikan daripada menyampaikan punya orang. Itu kenapa flexing tidak boleh ketika tidak sebenarnya yang ditampilkan. Kemudian apa yang teman-teman sampaikan dengan flexingnya teman-teman seharusnya bisa diimplementasi oleh orang lain, walaupun tidak gampang ya, tetapi jangan sampai orang membuat orang panjang berangan-angan, kemudian terlalu banyak bermimpi, akhirnya mereka tidak berpikir secara realistis, secara logis, dan akhirnya teman-temanlah yang akan disalahkan. Flexing boleh untuk memotivasi, flexing boleh sewajarnya, flexing digital juga diperbolehkan, tidak ada yang melarang, itu bagian dari strategi marketing, itu bagian dari bagaimana teman-teman promosi. Tapi tanya hati teman-teman, baikkah untuk kita, baikkah untuk orang? Ketika hati teman-teman sudah menyatakan bahwa ini baik untuk saya dan baik untuk teman-teman, boleh teman-teman melakukan flexing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.